Sebagai komunal, Bandung adalah nyala api. Banyak hal hidup dalam energi yang meledak-ledak. Sebagai kota, dengan segala perangkat dan birokrasi yang tetek bengek, Bandung seperti sekam. Terlalu banyak energi, terlalu sedikit ruang aman. Ada memori manis, betul. Tapi juga ada memori kelam. Kota kembang pernah semerbak duka. Yang dari aromanya kita perlu belajar menanam lebih banyak bibit bunga yang baik. Sekarang gue udah ada di Jalan Braga. Ini adalah tempat gue memulai perjalanan di kota Bandung. Perjalanan yang ringan, enteng, tapi berbobot. Gue harus kuatkan langkah kaki gue, karena ini bukan cerita tentang memori-memori manis. Namun, masa depan yang lebih baik hanya bisa kita tempuh lewat kenyataan-kenyataan yang kita hadapi. Gue Iser James, ini Bandung. Selamat datang di Authenticity District. Pada tahun 2008, terjadi sebuah tragedi di Asia Afrika Cultural Center. 11 orang tewas dalam konser B-Side, unit metal asal Bandung. Peristiwa itu memicu stigma negatif dan paranoid terhadap skena musik underground di Bandung. Kang Wang apa kabar nih? Baik. Enggak, Deng. Sekarang lagi agak-agak batuk ya. Gitu. Cuaca kali ya. Tapi gimana, Kang Wang? Naik Tura apa kabar? Naik Tura baik, sekarang lagi recording harusnya sih. Oh gitu? Gue diculik sini malu. Ya, terima kasih lo udah nyiapin waktunya, ya kan lagi di tengah-tengah kepadatan ya. Katanya lagi mau ini ya, recording. Lagi proses sih sebenarnya sekarang. Cuman kita lagi recordingnya sekarang lagi ke akustik. Oh gitu, unplugged. Keren kan? Iya. Kalau B-Side, apa kabar? B-Side baik, dia juga baru rilis juga, dia ini akustik juga kalau nggak salah. Nah, kalau kita ngomongin dengan B-Side, ngomongin juga Kang Owang. Banyak banget nih yang ngomong nih kalau formasinya Against Ourselves dari B-Side itu bisa dibilang formasi paling top lah. Kata siapa? Banyak yang ngomong. Bukan saya aja, tapi banyak banget orang yang kayak mengingat formasi itu adalah formasi terbaik. Kalau menurut Kang Owang gimana? Nggak tahu juga ya gitu. Karena bisa itu sebenarnya udah nggak aneh bongkar pasang personil. Bisa dari tahun 97 tuh udah berapa vokalis, udah berapa gitaris juga yang ngisi. Vicky Burger Kill juga pernah kalau nggak salah. Pernah juga ya? Infamy pernah ngisi bisa terus. Wah banyak lah. Bisa tuh sebenarnya udah divakumin, cuman emang gua, Baby, sama Fatah dulu mau bikin band barengan sama Baby drummernya Bisa itu yang sekarang masih di Bisa. Sayang kalau sampai divakumin atau enggak dimatiin gitu. Mendingan yuk bentuk lagi aja gitu. Dan akhirnya jadilah itu formasi itu jadi tuh. itu. Terus saya manggil Akel. Dulu basisnya pertamanya siapa yang dipanggil baru? Erik kalau nggak salah, cuman Erik juga baru recording sekali udah cabut gitu. Makanya udah nggak aneh kalau bisa ngomongin bongkar pasang itu udah nggak aneh. Nah sekarang aja vokalisnya baru datang lagi yang itu yang udah keluar Kembali masuk lagi ya. Kalau yang gua rasain waktu itu gua lagi konak-konaknya main band. Oke. Gua lagi mencurahkan semua kegiatan gua buat band. Jadi itu bener-bener energinya tuh besar banget di situ ya, full. Kalau dulu emang energi gue udah dihabisin di situ. Oh gue pengen di sini nih, pengen manggung di sini, pengen manggung di mana, udah kejar. Gila lah pokoknya. Gila ya. Ambisi banget lah pokoknya. Dan itu makanya jadi spesial banget kali ya, karena lagi konak-konaknya itu. Harusnya sih ngaruh, dimana emang energi lu dimaksimalin, hasilnya pun waktu zaman itu harusnya bagus. Meskipun didengerin sekarang, waduh audionya kok gini atau apa gitu. Dibanding teknologi sekarang kan jauh gitu. Iya. Kita adalah Tuhan untuk diri kita sendiri. Aku adalah
besides pada saat itu lagi besar-besarnya juga ngalamin juga berita duka di tempat ini nih. Tapi mungkin saya pengen tahu sendiri dari Kang Owang sendiri, gimana sih cerita sebenarnya, Kang? Cerita sebenarnya versi siapa? Versi media, versi saya. Versi Kang Owang. Kalau inti kejadiannya sih, ya ada 11 orang teman-teman dari komunitas juga meninggal gitu di tempat ini gitu. Dari hasil analisa dokter sih, semuanya rata-rata emang kekurangan oksigen pada akhirnya gitu. Telat ditolong gitu. Saya juga dengar di sini kan memang waktu itu tempat ini kalau saya lihat tuh mungkin bisa 1.000 kali, Kang ya? 1.000 orang, mungkin 800 kali ya? Kalau 1.000 kayaknya enggak, cuman 800 sih kayaknya masih bisa. Catatan berdiri ya? Iya, berdiri. Berdiri bisa 800 atau 7,5 lah, bisa lah gitu. Yang gue lihat sih, ini gue di atas panggung sini, anggap gini. Dulu nggak tahu panggungnya gini apa enggak. Yang gue lihat dari sini gitu, dari atas sampai ke belakang tuh udah nggak kelihatan orang duduk, semuanya kepala aja semuanya gitu. Padat gitu sampai belakang gitu. Nggak tahu dulu panggungnya tingginya segini atau enggak, gue lupa nih. Kalau nggak salah lebih tinggi deh kalau nggak salah. Lebih tinggi? Ini kayaknya udah dibikin panggung baru nih kayaknya. Oke. Dan di atas juga ada orang? Kalau di atas kita khususin buat invitation. Nah, kalau pada saat itu sendiri, Kang Owang tuh sebenarnya sadar nggak sih kalau ada orang-orang yang pingsan mungkin? Ini kalau gua ya, gua nggak dengar ada yang pingsan. Ketika gua turun, nah mulai nih ada krodit, ada orang dirumunin gitu. Gua lihat, wah udah agak-agak membiru nih gitu. Banyak tuh teman-teman juga yang mobilnya tadinya pas mau dipakai naruh alat juga dibongkarin tuh. Saya baca-baca di media, pengunjung ternyata katanya bisa sampai 3.000 pada malam itu. Itu artinya orang itu berarti di luar udah full kerumunan itu berarti. Detail angkanya berapa, gua nggak tahu. Ya. Yang gua lihat dari perempatan yang mau belokkan ke Braga sampai Asia Afrika itu udah full banyak orang aja gitu. Ya, dan itu maksudnya berarti antusiasmenya gede banget. Entah terhadap B-side, entah terhadap culture musik Bandung, atau terhadap event saat itu. Bisa jadi sih emang puncak-puncaknya tiap minggu ada event dan itu jadi tren gitu. Ketika lu ngomongin di teman bangku sekolah gitu, baliknya lu mau kemana? Nonton band ah, yuk go. Semuanya banyak gitu. Berita di media simpang siur tuh. Ya kita juga punya hak dong membela diri dong. Benar. Sesuai dengan kenyataan apa yang kita hadapi di sini. Beberapa media nggak nge-interview, nggak apa, kayaknya nyomot dari berita lain sama dia dimodifikasi dikit, dikeluarin gitu kan. Yang pada saat itu dibilangnya apa, Kang? Oh banyak versinya. Yang paling jelek deh, yang paling Kang Owang akhirnya kayak, kok begini sih? Jelek semuanya anjing. Ada yang bilang, kita ngasih minuman keras, anjing berat. Terus ya, waktu ACC ada properti bekas ngebangun, misalnya di bawahnya ada cat, ada spiritus, itu dijadiin barbuk. Nah itu komunitas di situ fungsinya di sananya udah nyimbangin aja informasi-informasi yang masuk, kita keluarin juga sesuai dengan faktanya. Komunitas tuh bantu banyak banget waktu itu. Santunan terhadap korban kayak gimana, terus menanggapi kekecewaan orang tua dari korban kayak gimana gitu, dan alhamdulillah semuanya juga kita terjun langsung gitu waktu itu. Bahkan setiap tahun pun B-side masih melakukan sekecil-kecilnya tuh tahlilan masih jalan tiap tahunnya. Kang, bener nggak sih kalau ada sebuah tugu yang dibuat malah berdasarkan kejadian tersebut? Yang tugu gitar itu ya? Tugu gitar? Musik ya? Kang Ing, apa kabar Kang Ing? Kayak gini ya. Gini Gue ya? bingung salaman Gini, sekarang gimana sih? Gini. Ini gue ngomongin Kang Ing lagi, selalu kalau inget Kang Ing tuh selalu inget tentang Apa tuh? sebuah Jangan yang lagu. jelek-jelek. Enggak Jangan jelek. Justru tentang sebuah lagu yang bikin apa ya, jadi di memori itu selalu keinget gue kalau inget Kang Ing tuh selalu inget punk rock show. Lagu itu sebetulnya gue bikin iseng, Ser. Naik motor. Kebanyakan naik motor. Ke pinggir dulu sebentar. Bawa handphone. Nada dulu gue kalau bikin. Di jalan tuh selalu
ada ide-ide tiba-tiba nada-nada masuk gitu ya. Mau dari klakson, mau dari suara angin, mau dari suara orang. Nah, kalau tadi kita ngomongin lagu Gua minum ya? Silakan, Kang. Ya. Berikutnya Kang Ingi paling deket nih. Ada konser di mana nih? Aduh. Gue di Bandung ya, gue jujur nih, langsung di teman-teman media nih. Waktu itu, bukan waktu itu ya, sebelum pandemi dan lain-lain, emang band gue termasuk salah satu band-band yang alert. Oke. I don't know why. Enggak, karena masanya banyak. Maybe. Kalau udah dalam kurung seperti itu, pakai spidol merah, berarti something wrong. Yap. Begitu. Di Bandung ini, gue bilang nomor 1 kota yang sangat susah, gue bilang. Versi gue. Sangat sulit untuk mendapatkan venue. Untuk gigs. Untuk gigs. Sedangkan kalau saya lihat, Jakarta atau kota-kota terdekat lah yang dekat Bandung sudah melaksanakan. Iya. Tapi sekarang sudah mulai menggeliat lagi nih. Udah mulai nih ya. Gitu. Nah, Kang Owang, kita sekarang udah ada di taman musik yang ada Tugu Gitarnya. Iya. Tapi saya dengar-dengar katanya sih Tugu Gitar ini diciptakan tuh salah satunya adalah dari tragedi AACC kemarin itu. Untuk menghormati para teman-teman yang menjadi korban di sana. Bener nggak sih, Kang? Kalau yang saya dengar sih gitu. Itu Baby yang ngajuin, yang saya dengar ya gitu. Ya. Itu Baby yang ngajuin ke wali kota dan ya jadilah ini. Tapi pasca kejadian dari tragedi AACC tersebut, beside Kang Owang sendiri ataupun skena musik tuh kayak gimana sih di Bandung? Kalau misalnya dari sisi negatif dulu gue cerita ya. Ya. Sisi negatifnya ya emang acara di Bandung susah. Ya. Karena ini juga kan kalau misalnya mau dirunut lagi gitu. Gak ada yang salah juga sih, mungkin polisi juga bertaruh dengan jabatan. Mereka nggak mau asal kasih tanda tangan, mereka lebih hati-hati aja gitu. Cuman imbas positifnya kita sebagai pelaku juga dan kadang suka bikin event juga gitu kan. Kita jadi paham prosedur aja apa yang seharusnya gitu. Dari dulu juga kita melakukan prosedur gitu. Cuman mungkin sekarang kita lebih mematangkan aja gitu prosedur yang seharusnya dilakukan, ya udah kita kerjain gitu. Mungkin malah bisa saya bilang tuh kayak upgrade malah ya. Ya secara wawasan gimana caranya membuat suatu event yang bener, ya kita jadi upgrade, iya. ACC ini bisa dibilang, gue bilang reinkarnasi dari Saparua. Banyak sekali yang mereka idolakan, mereka yang tunggu-tunggu. Setiap minggu dikasih gelaran yang berbeda dengan band-band yang berbeda, heroes-heroesnya mereka begitu kan. Ya. Nah, sangat besar animonya ketika itu bisa terjadi buat siapa saja. Benar. Nggak ada yang keren, nggak ada yang jelek, nggak ada yang senior, nggak ada yang junior. Tempat itu bener-bener penuh. Every band bener-bener dihargai, dinikmati. Untuk bisa main di situ pun jadi satu kebanggaan tersendiri. Bahwa kita pernah dicap, Saparua, ACC. Tapi segi traumanya juga waktu itu adalah ketika kita mati suri, kita mau manggung pun kita nggak tega. Walaupun ada gigs, kita nggak mau, saking menghormatinya. Dan juga ada segi traumatis dari sosial, dampak sosial. Ya namanya 11 orang itu ya, meninggalkan di sebuah tempat konser. Kalau di jalan sudah biasa mungkin ya, kecelakaan dan lain-lain, tapi ini kan tagline-nya adalah di tempat konser. Jadi ketiap keluarga, ketiap orang tua, adiknya, anaknya, atau tetangganya yang penyuka musik waktu itu untuk stop. Yang lu senengin itu, musik lu itu musik setan misalkan. Orang tua sudah mulai keluar-keluar, para pemuka dan lain-lain. Kan kita semakin tersudutkan. Ini ada satu pertanyaan yang unik sih sebenarnya. Ini banyak banget. Sebenarnya nggak enak ditanyain gitu loh. Cuma saya sering baca gitu loh. Kayak wah tragedi ACC nih katanya dikait-kaitkan dengan lagunya Beside yang Aku Adalah Tuhan. Emang yang bilang bisa Tuhan siapa? Itu di depan di lagunya aja nggak ada tentang itu ya. Ya sebenarnya sih lagu itu emang gue cerita tentang diri gue sendiri gitu. Orang-orang yang dengerin tuh
keprank nggak sih? Bukan prank dalam artian tuh orang tuh nelen bulat-bulat nggak sih gitu? Atau orang tuh lebih cerdas nggak sih dibaca dulu isinya gitu? Udah Bener. hanya sekedar membaca dari cover doang gitu. Udah gitu lu ngejudge, lu bukan Tuhan, ACC aja kayak gitu. Iya. Heeh. Cuman kan di situ yang gua ceritain justru emang tentang lo tuh Tuhan buat diri lo sendiri gitu. Yap. Lo mau ngelakuin apapun sekiranya itu nggak mengganggu urusan orang lain gitu, dan itu baik buat diri lo sendiri, ya lo Tuhan buat diri lo sendiri gitu. Nggak ada yang bisa ngatur lo, nggak ada yang bisa memainkan peran lo sebagai manusia gitu. Karena lo Tuhan buat lo sendiri. Nah kita balik nih, kalau kita ngomongin masalah perizinan dan lain-lain. Ya. Pasca kejadian ya, setelah itu kan, aduh dipersulit. Dan bahkan sampai saya lihat, ya gigs tuh banyak musisi-musisi besar lahir dari kota Bandung, tapi gigsnya jadi semakin sedikit. Kalau semakin sedikit mungkin sebenarnya tidak, cuman jadi semakin terseleksi. Ada beberapa yang mau bikin event malas birokrasi dan lain-lain, tapi ada juga yang melakukannya dengan baik. Dan nyambung ke situ juga, bahkan sebelum kejadian ada ACC, saya pernah ngobrol juga bahkan sama Baby, nggak salah atau sama siapa lupa, emang saya punya cita-cita bikin sebuah tempat pergelaran musik gitu. Nggak usah gede-gede deh, nggak usah muluk-muluk gitu. Yang penting gigs di Bandung tetap eksis, tetap ada, kita tetap bisa menikmati musik dengan baik. Dan sekarang udah kejadian dong. Ya, alhamdulillah sih. Nah namanya apa sih Kang? Space Tempatnya? 78. Oh di Space 78. Jadi sekarang Kang Oang juga akhirnya mungkin kalau saya lihat ya dari tragedi, pembelajaran, berkembang, sampai akhirnya mungkin bisa merealisasikan mimpi. Tapi pada dasarnya Bandung tuh emang nggak ada matinya. Terus aja kita bergerak gitu. Pada akhirnya bergerak terus aja gitu. Oke, jadi effortnya untuk bisa menghidupkan kembali per entertainan waktu itu adalah banyak sekali yang bisa kita tidak lihat ya. Untuk cara menghidupkannya mungkin nggak cuma dari band share, Oke. tapi dari kesenian lain. Misalkan kalau dari musik ya, mungkin teman-teman yang bisa membantu adalah band-band yang biasa main di kafe, teman-teman. Ya, walaupun dengan kafe, dengan scoop yang kecil, tapi Akhirnya sudah jadi bisa, hidup juga. Tablenya terisi. Iya. Jadi Gitu. selalu ada kayak Gua bilang itu effort loh. effort bener. Ketika waktu itu masa traumanya sangat besar. Bukan masalah mereka berani atau enggak, takut atau enggak. Maksudnya kan ini harus tetap, ini musik pun bagian dari hidup gitu. Yap. Buat mereka ya, gimana caranya untuk tetap bisa hidup. Dibantu dengan gigs-gigs kecil. Iya. Kan jadi semangatnya Kembali tidak lagi terlihat ya. loh ya, Iya, tidak terlihat iya, ya benar, effort yang benar. luar biasa ya. Cuma akhirnya dari semangat aja sudah menimbulkan bahwa ini bisa hidup lagi gitu. Di Bandung pada zaman itu bahkan katanya menurut survei ya, gua nggak tahu ya, menurut survei katanya sampai sekarang pun di Bandung tiap hari itu muncul 3 atau 5 band baru gitu ya. Kalau gue mau potong sedikit dah. Ya. Dibilang 3 sampai 5 musisi lahir dari kota Bandung. Nah. Ini yang paling keren adalah ya. Gue kalau ke Bandung Kang ya, Ya. nggak usah deh kita bilang musisi yang punya band. Ya. Kita di perempatan lampu merah, iya nggak? Iya, iya. Di pinggir jalan. Iya. Kang, itu nggak ada Kang namanya menurut gue ya orang yang ngamen jelek. Betul sekali, Sir. Kita tidak pernah kekurangan ya. Karena orang Bandung itu ada tagline atau ya tagline ya. Someah katanya. Somea, Someah itu jadi apa ya? Santun lah. santun. Santun dan tidak pernah pelit ilmu sebetulnya. Bahkan ketika every band, every talent, every apapun itu ketika kita menanyakan kumaha misalkan gimana nih? Mereka selalu memberikan jawaban. Jadi tradisi itu untuk Someah itu menjadi satu regenerasi yang terus-terusan gitu. Jadi nggak pernah pelit gitu untuk saling membantu gitu. Jadi kalaupun ada yang merasa paling tinggi, orang-orang Bandung itu pasti bilang artis ya teh gitu. Ini ya.
Halo Mas Halo Andika Surya. Mas Iser. Waduh, kenal Mas Dika ini dari band terdahulunya yang namanya Alice. Yes, betul. Sekarang ada sebuah band baru yang namanya Collapse yang katanya digadang-gadangin juga nih sama Mas Dika. Ya, jadi gitar-gitarnya itu part-part riffnya itu sebenarnya dari riff di band sebelumnya, nggak kepake justru. Jadi di band Alice itu yang tadi Mas Iser sebut, akhirnya gue ya udahlah gue pakai aja ini bikin project sendiri gitu. Jadi ya udahlah jadilah Collapse. Ya, jadi gue tag-nya ya nulis lagunya sendiri, lirik sendiri, tag-nya sendiri, tapi ya mungkin 95% sendiri, sisanya dibantu temen. Gila ya. Dari Aldet, dari Hills, kayak gitu-gitu. Gila kalau gue bilang nih kayak bener-bener semuanya sendiri, tapi gue ngeliat kayak energinya gede banget di lu Mas. Sebenarnya kalau si Collapse ini tuh genrenya apa sih? Karena jujur banyak yang ada selentingan yang bilang nih kayak shoegaze nih, atau enggak ada yang mirip kayak ada mirip-mirip kayak Foo Fighter zaman dulu. Mungkin daripada disebut shoegaze, gue lebih milih mirip Foo Fighters sih. Kalau disebut genre, gue mengklasifikasikannya ya alternative rock sih sebenarnya. Nah, cuman pada waktu itu lagi trennya, mungkin di Amerika juga trennya sama, kayak ada anak hardcore yang bikin band slow, bikin band rock, atau mungkin pada waktu itu ada shoegaze, ada pengaruh shoegaze-nya. Ada Tattoo Fight, Basement, ada Weir. Nah, sebenarnya gue waktu itu bikin Collapse, dengerin band-band itu gitu. Dan ada Foo Fighters juga, jadi kayak kalau dengerin lagu Katedral milik Collapse itu riffnya Foo Fighters banget sebenarnya. Kesananya memang agak Deftones gitu ya. Gue lebih ngedengernya kayak ini Deftones nih. Gitarnya ya, bukan vokalnya ya. Iya, bener gitarnya. Nah, menurut Dika sendiri nih, kenapa energi Bandung itu ya terhadap skena musik itu benar-benar berasa besar banget? Ya. Oke, jadi kalau secara perspektif gua mah orang Bandung itu haus akan alternatif. Jadi dulu ini saya sedikit kilas balik nggak apa-apa ya. 2000 something itu sampai ada milisi. Milisi itu ada kayak diskusi tiap hari Rabu ngomongin straight edge. Oh ya? Ya. Itu di early 2000? Ya, early 2000. Jadi penggagasnya itu adalah Dadan Ketu. Di tongkrongan itu ada Eben, almarhum Eben Burger Kill gitu. Tiap hari Rabu diskusi tentang straight edge. Jadi kayak Rabu depannya ngumpul lagi makin banyak dan komunitas straight edge jadi semakin besar di Bandung. Jadi kayak haus akan informasi juga, haus akan referensi, dan apalagi yang tadi gue bilang alternatif gitu, kayak lu nggak mau ngikutin tren yang ada sekarang pada waktu itu, lu cari tren yang arus yang lain gitu. Lu punya culture, gue pengen subnya nih. Iya kan? Kurang lebih kayak gitu ya. Gue pengen ikutin itu, tapi gue pengen cara lain Iya, ngikutinnya. gitu. Jadi kayak lu datang ke tempat itu, lu dikasih CD, dengerin nih. Gue inget almarhum Eben itu bawa CD dan kaset dari luar negeri, majalah, skateboard, dan lain-lain. Nih, kopi gitu, kayak, nih dengerin gitu. Weekendnya diajak ke Saparua gitu kan. Lu weekendnya diajakin ke Saparua, gue kayak masih kecil gitu, kayak liat, anjir Aldi Keparat gitu kan. Wah, Ajis Tusi keren banget, pakai sepatunya New Balance. New Balance beli di mana? Oh, ini fans old school tuh ini ya gitu, kayak baru tahu gitu kan. Mereka pakai itu? Kenapa mereka pakai? Kenapa celananya dilinting gitu kan? Oh, ternyata ini kultur skateboard gitu kan. Kenapa ikat pinggangnya nongol gitu kan? Kenapa ada logo XXX? Nah, kenapa ada logo XXX? Kenapa tangannya? Gitulah. Lu ya bertanya-tanya, dan ya gue relate aja sih, kayak menemukan tribe-nya lah gitu kan. Gue kayak menemukan Ternyata tribe. ini ada orang-orang sekumpulan kayak gue Gitu. yang nyari hal yang sama. Hal yang gitu. sama. Kang Edi, apa kabar Kang Baik, Edi? alhamdulillah, luar biasa. Hari ini spesial banget Karena hari ini di tape ya, direkam pas Kang Edi ulang tahun. tapi kan tayangnya enggak. Iya. Kang, gue pengen Ya, nanya nih. ya. Lo gue tahu dari dulu, dari zaman gue kecil gue ngeliat lo sebagai VJ MTV. Berikutnya, ya lo nggak jauh-jauh selalu dari skena musik kan? Ya, Pertanyaan gue adalah, lo masih bermusik nggak sih Kang sampai sekarang? enggak. Kenapa? Padahal Harapan Jaya keren loh. Harapan Jaya keren, tapi kecepatan nggak sih menurut lu lahirnya? Agak-agak melabrak arus, di saat arus lagi kencang-kencangnya, jadi nggak kedengeran. Iya. Yang keren tuh emang gitu. Berarti energinya masih ada dong. Masih. Tapi nggak kayak lagu Harapan Jaya sih kayaknya. Apa? Itu lagunya lagu muda-mudi, jingkrak-jingkrak, nggak cocok buat dibawain Masa sih? umuran segini. Iyalah. Enggak Masa lah. ada liriknya
di celana. Terus tiap lagu kuliah pagi kan setiap Kuliah pagi tuh. part onani itu kan gue pasti oh nane. Nggak mungkin gue sekarang begitu. Kenangan gue, memori gue terhadap band lu nih, Kang. Harapan Jaya. Keinget lagi. Bandung itu kayak anak-anak asal lu dari Bandung ya gitu, Kang. Gue ngeliat dari zaman dulu, Bandung tuh sebagai mekahnya skena musik. Sebagai kiblatnya. Setuju sih, ada setujunya gue. Surabaya Malang punya rock sih. Yang kental banget. Tapi Bandung itu kayaknya all genre ada sih di Bandung sih. Gue ngelihatnya lebih kayak banyak hal-hal yang fresh, yang seger, yang unik. Sampai tadi Kang Edi bilang kan kayak, gue kecepetan nggak sih? Kayaknya kecepetan sih. Kan kayak gitu kan? Kecepetan, band namanya Harapan Jaya. Sign kontrak sama sebuah major label bernama EMI Indonesia. Dengan tetap nama bandnya begitu, dengan lagu-lagunya yang nggak terlalu banyak diubah, bahkan lirik yang di celananya juga masih begitu, cuman digituin doang. Tetap dengan onaninya terdengar onani, padahal maksudnya memanggil seseorang namanya Nani. Di tahun 2000 itu menurut gua kecepatan. Sama kayak pertama kali waktu gue masih bocah nih, Kang. Gue ngeliat lu pertama kali di media. Pak Selawan Seven pakai t-shirt. Itu gua nge-print di lantai 10 di Sarina Tamrin. Gitu, sehari jadi gitu Pergi kan. dari rumah nggak begitu, ada acara biliar antar selebritis versus media. Oke. Wah anjing momen nih. Gue naikin dulu ke atas, print, Pak Selawan Seven. Hah? Kata masnya, hah? Yang bener mas? Iya, iya. Masuk lagi. Wah, keren. Dalam hati, oh Bandung sebagai kiblat musik. Nggak bisa kita pisahin sama kebesaran tempat ini nih, Kang. Saparua. Tapi yang gue pengen tanyain adalah, Saparua masih kayak dulu nggak sih, Kang? Gedungnya masih kayak dulu dipertahankan. Gedung ini ya? Luarnya, dalamnya udah dibenerin karena emang kursi-kursinya udah bobrok, banyak yang bobrok. Tapi konon katanya udah nggak bisa dipakai gedung pertunjukan. Tapi kalau dari skena musiknya sendiri, Kang, ini kan sekarang nih udah remaja nih ya, kita bilang udah wajah baru. Pada dulunya tuh, pada zaman di sini begitu. Wah edan sih vibes-nya edan banget sih. Terutama SMA lah ya, gue SMA bisa seminggu ada 2-3 event yang gue datengin ke sini. Gigs punk, gigs hardcore, death metal. Nah, dulu berapa kali nonton pas band di sini. Pure Saturday shoot video klip kosong di sini juga. Di dalam situ juga. Terus pensi pertama sekolah gue dulu SMA 2 namanya From to With Love. Pertama kali dengan masa banyak sama si Candil dibikinnya di sini juga, bintang tamunya Rocks. Event punk lu lebih edan lagi. Gue masuk dari pintu sini ke bawah lautan manusia, lu nggak tahu lu ntar keluar di pintu yang mana atau nggak keluar. Lu habis napas. Jangan salah maboknya. Kalau maboknya gini jadi Parno. Maboknya tuh segini. Sama Boti. Jadi Jadi Bandung punya spot-spotnya. Sarijadi itu banyak sama anak-anak punk, banyak lah di Sarijadi. Metal, death metal, Ujung Berung lah. Terus Cimahi mungkin metal juga. Terus di tengah-tengah Britpop dan sebagainya. Indies anak Bandung mah bilangnya. Ya, pada saat Tapi itu semua punya magnet bikin event semuanya di sini gitu. di sini. Jadi benar-benar udah ngumpul semua gitu. Iya, dari asalnya berantem sampai saling support. Nah, pertanyaan gue yang gue rada cukup bingung ya, Kang ya. Lu kan ada di era Saparua lagi jaya nih, Kang. Nah, Rame semua. Tapi akhirnya ada momennya tempat ini akhirnya nggak bisa digunakan lagi. Kan? Lagi. Nah, Kang Edi sendiri inget gak sih? Akhirnya anak-anak tuh pada nongkrongnya di mana? Apa nge-gigsnya di mana sih, Kang? Pindahnya kalau nggak salah banyak ke Dagoti House, ke ACC, sama venue-venue yang outdoor ya, kayak yang di Cimahi di Brigif, yang Ujung Berung di Zipur,
agak mencar-mencar sih. Emang si magnet ini jadi hilang. Nah, mulai deh jadi nggak ketemu berbagai genre di satu titik akhirnya. Sayang banget sih itu. Iya, dan itu makanya kayak dulu gue ngeliatnya selalu ya Kang ya, kayak Bandung tuh segitu, wah solid banget gitu ya Kang. Tapi ada satu momennya ngerasa kayak, gue nggak tahu apa gue ngerasa musisi Bandung udah pada ke Jakarta atau terkesan rada pudar gitu loh Kang. Emang ya mungkin karena gue juga salah satu yang ke Jakarta juga, tapi gue pada saat itu ngelihat ke anak-anak Bandung lagi ya mungkin kehilangan venue benar. Era informasi digital makin kenceng, iya. Persib Bandung itu dimanapun di Jawa Barat semuanya support Persib Bandung. Padahal mereka punya Persikabo, punya Persitas Tasikmalaya. Persib main di Tangerang, Persib versus Persita. Penontonnya bobotoh Persib semua. Kemudian ada bagian bumi itu yang dia bergeraknya berbeda arah. Apa yang terjadi? Pulau itu akan retak dan robek, dan ketika dia retak robek itu dia menghasilkan gempa bumi itu.